Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan serta kesempatan untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Shalawat berangkaikan salam, marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang mana syafaatnya kita tunggu di yaumil kelak nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang penerapan sains data guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah sains data. Sebelumnya, apa itu sains data? Sains data adalah disiplin ilmu yang menggunakan metode ilmiah, algoritma, dan sistem komputasi untuk menganalisis data dalam skala besar untuk menghasilkan pemahaman dan pengetahuan yang berarti. Ini melibatkan penggabungan statistik, matematika, dan pemrograman komputer untuk mengekstraksi wawasan dari berbagai jenis data. Selanjutnya, di sini kita akan membahas penerapan sains data pada zaman sekarang. Penerapan sains data pada zaman sekarang telah mengalami perkembangan yang signifikan dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, industri, dan penelitian. Berikut adalah beberapa contoh penerapan sains data yang relevan di zaman sekarang. Yang pertama, analisis bisnis dan keuangan. Perusahaan menggunakan sains data untuk menganalisis data, penjualan, perilaku pelanggan, dan tren pasar untuk mengoptimalkan strategi pemasaran, manajemen rantai pasokan, dan pengambilan keputusan keuangan. Yang kedua, pengembangan produk dan layanan. Sains data membantu perusahaan dalam memahami kebutuhan pelanggan, mendeteksi fitur atau layanan yang paling disukai, dan memprediksi tren masa depan, sehingga memungkinkan inovasi produk yang lebih efektif. Selanjutnya, yang ketiga, kesehatan dan perawatan kesehatan. Sains data digunakan dalam analisis genetika, prediksi penyakit, penelitian klinis, dan personalisasi perawatan pasien, yang memungkinkan diagnosis yang lebih cepat dan pengobatan yang lebih tepat. Selanjutnya, yang keempat adalah transportasi dan logistik. Dengan sains data, perusahaan transportasi dan logistik dapat mengoptimalkan rute pengiriman, manajemen armada, dan perencanaan jadwal, sehingga meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya. Yang kelima adalah pendidikan dan e-learning. Institusi pendidikan menggunakan sains data untuk memahami kebutuhan belajar siswa, menilai efektivitas metode pengajaran, dan mengembangkan kurikulum yang disesuaikan. Yang keenam adalah ilmu pengetahuan lingkungan. Sains data membantu dalam pemantauan dan analisis perubahan iklim, konservasi sumber daya alam, dan mitigasi risiko bencana alam. Lanjut, yang ketujuh adalah smart cities. Dalam pengembangan kota pintar, sains data digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari sensor Internet of Things, lalu mengoptimalkan layanan kota seperti transportasi publik, manajemen energi, dan pelayanan publik. Yang ke-8 adalah pengenalan pola dan kecerdasan buatan. Teknik-teknik sains data seperti machine learning dan deep learning digunakan untuk pengenalan wajah, pengenalan suara, pemrosesan bahasa alami, dan banyak lagi yang mendukung perkembangan teknologi kecerdasan buatan. Dan yang terakhir adalah keamanan cyber dan deteksi fraud. Sains data memainkan peran penting dalam deteksi ancaman keamanan cyber, identifikasi aktivitas mencurigakan, dan pencegahan fraud melalui analisis pola transaksi dan perilaku pengguna. Baik, dapat kita ambil kesimpulan, penerapan sains data ini menunjukkan betapa pentingnya analisis data dalam menginformasikan keputusan, meningkatkan efisiensi, mendorong inovasi, dan memberikan solusi untuk berbagai tantangan di berbagai sektor. Dengan teknologi dan alat analitik yang terus berkembang, potensi penerapan sains data di masa depan tampaknya akan semakin luas dan beragam. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf. Dan untuk teman-teman yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.